Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat berkumpul dalam rangka kegiatan sidang akhir penelitian. Yang saya hormati Bapak Rohman Agus Jatnika, STMM selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Insinyur Bedi Ubaidillah MM selaku Dewan Penguji 1. Perkenalkan, nama saya Firly Muhammad Gifar dengan NIM 21 26 20 11 334. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Usulan Perbaikan Pembuatan Konten Visual sebagai Media Promosi Instagram Bumi Manten 89 menggunakan metode benchmarking dan analytical hierarchy process. Baik, rujuk kepada latar belakang permasalahan. Menurut data statistik, hampir 80% pemasar profesional dan 55% pemasar UMKM telah menggunakan Instagram untuk meningkatkan strategi pemasarannya. Berdasarkan wawancara dengan owner terkait data penjualan pada tahun 2018 hingga tahun 2024, 89 seringkali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2023 tidak tercapainya target penjualan. Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi peningkatan tersebut bukan melalui promosi Instagram, melainkan hanya pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth marketing. Berikut merupakan data insight postingan Bumi Manten 89 yang selaras dengan tingkat penurunan penjualan pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa Bumi Manten hanya mengunggah gambar statis saja, tanpa adanya interaksi dengan followers, yang berdampak kepada interaksi postingan yang hanya 27 akun saja yang berinteraksi. 26 akun saja yang menyukai konten tersebut dan hanya 1 akun saja yang menyimpan konten tersebut, sehingga berdampak kepada penurunan penjualan. Kemudian hasil survei menggunakan tools Instract Apps pada tahun 2025 menyatakan bahwa engagement rate Bumi Manten lebih rendah dibanding kompetitor lain seperti The Bright Story, WA Wedding Planner, dan Migrasi Wedding Planner. Maka dapat disimpulkan bahwa urgensi penelitian ini berkaitan tentang pentingnya perbaikan konten visual sebagai media promosi Instagram di era persaingan ketat antar wedding organizer yang sudah menggunakan Instagram untuk meningkatkan strategi pemasarannya, untuk meningkatkan engagement rate dan brand awareness. Baik. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang pertama, apa saja kriteria dan subkriteria yang perlu diperhatikan dalam pengolahan konten. Kemudian siapa saja partner benchmark yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Kemudian sejauh mana perbedaan pada pengolahan konten Bumi Manten dengan partner benchmark yang dijadikan acuan. Kemudian apa saja rekomendasi perbaikan yang dapat diusulkan untuk mengoptimalkan konten visual Instagram Bumi Manten 89. Kemudian dibentuk sebuah tujuan penelitian yang pertama, menetapkan kriteria dan subkriteria pada pengolahan konten. Kemudian mengetahui partner benchmark yang tepat untuk dijadikan sebagai tolak ukur. Kemudian mengukur perbedaan pada pengolahan konten Bumi Manten dengan partner benchmark yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian membuat usulan perbaikan pada konten visual sebagai media promosi Instagram Bumi Manten 89. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haris dan Wulandari, Syahputra dan Putri menggunakan metode benchmarking dan AHP untuk mengidentifikasi gap dan merancang rekomendasi perbaikan konten sosial media marketing. 5 kriteria yang dikaji, yaitu feed, story, profile, caption, dan reel beserta subkriterianya masing-masing. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan kondisi yang berbeda. Penelitian ini menambahkan kriteria baru, yaitu Instagram Ads dengan 3 subkriteria target followers sesuai pasar sasaran, konten menarik dan relevan, serta menggunakan konten video dengan pendekatan soft selling. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, diambil populasi sebanyak 12,100.000 yang merupakan followers Instagram Bumi Manten 89, kemudian diambil sampel sebanyak 40 responden menggunakan teknik purpose sampling, dipilih karena merupakan kriteria pengguna aktif Instagram serta mengikuti akun Instagram Bumi Manten 89.
Baik, tahap penelitian pada penelitian ini adalah tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data dan pengolahan data, tahap validasi dan evaluasi hasil usulan perbaikan, kemudian tahap kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya adalah penentuan struktur hierarki yang dimana proses ini mengikuti struktur hierarki mulai dari goals, kriteria, subkriteria hingga alternatif partner benchmark. Hasil analisis menunjukkan bahwa prioritas terletak pada 6 kriteria yaitu feed, story, profile, caption, reels, dan ads yang akan menjadi fokus perbaikan konten ke depan. Kemudian setelah merancang kuesioner disebarkan kepada 40 responden dan diolah dengan metode analytical hierarchy process. Dapat dilihat bahwa dalam kriteria utama seperti feed, story, profile, caption, reels, dan ads mendapatkan nilai priority factor, yang dimana nilai priority factor digunakan untuk menetapkan tingkat prioritas alternatif dalam proses pengolahan data AHP. Kemudian dihitung sebuah nilai konsistensi rasio, mendapatkan sebesar 0,033, dalam subkriteria feeds 0,045, story 0,037, profile 0,024, caption 0,041, reels 0,060, dan 0,016 untuk Instagram Ads. Baik, setelah diperoleh bobot masing-masing kriteria dan subkriteria, data kemudian dikalikan dengan hasil observasi penilaian dari 3 responden ahli terhadap 3 akun benchmark. Nilai dari masing-masing benchmark dijumlahkan untuk menentukan total skor. Dapat dilihat bahwa dalam kriteria feeds, The Bride Story dengan jumlah 0,786 dengan peringkat pertama, kemudian WA Wedding Planner dengan jumlah 0,542 dengan peringkat kedua, kemudian Migrasi Wedding Planner dengan jumlah 0,483 dengan peringkat ketiga. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan AHP dan observasi kriteria yang harus diprioritaskan adalah kriteria Reels, Ads, Feed, Story, Profile, dan Caption. Kemudian alternatif partner benchmark yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah The Bride Story. Baik, selanjutnya adalah tahap perbaikan yang dimana memuat kriteria, subkriteria, gap metrik Instagram, serta target performance. Dapat dilihat bahwa dalam kriteria Reels dengan subkriteria rutin mengunggah konten Reels, Bumi Manten dengan The Bride Story memiliki gap, yang dimana Bumi Manten 89 mengunggah konten Reels hanya 8 konten per bulan. Kemudian The Bride Story mengunggah konten Reels 18 konten per bulan. Kemudian metrik Instagram yang menjadi tujuan adalah untuk meningkatkan engagement dan brand awareness. Kemudian target performance ini diadopsi dari The Bride Story yang dimana harus mengunggah konten Reels 18 konten per bulan. Baik, selanjutnya adalah perbaikan sistem terintegrasi yang dimana meliputi metode, men, dan tools. Metode adalah metode yang digunakan, mens adalah sumber daya manusia yang terlibat, tools adalah alat atau teknologi pendukung. Yang dimana penggabungan ketiganya diharapkan mampu meningkatkan performa konten visual Instagram Bumi Manten secara menyeluruh. Baik, setelah penyusunan perbaikan sistem terintegrasi, kemudian dilakukan tahap evaluasi dan validasi sebagai dasar untuk strategi konten yang lebih terstruktur, konsisten, dan berdampak positif. Kemudian sistem ini disederhanakan jadi beberapa poin saja sesuai dengan target performance yang ingin dicapai, yang dimana dalam target performance rutin mengunggah konten Reels, bekerja sama dengan influencer, unggahan video Reels yang bervariasi. Metode yang digunakan adalah membuat konten mapping, membuat kalender konten Reels, membuat daftar nama influencer, kemudian sumber daya manusia yang terlibat adalah sosial media spesialis dan konten kreator. Kemudian tools yang digunakan adalah kamera digital atau smartphone, Spreadsheet, Notion, Adobe Premiere Pro, Printable, EO, Hype Auditor, Meta Business Suite, Instagram Insight, dan Insight Apps atau Social Blend. Kemudian seluruh rancangan sistem terintegrasi ini telah didiskusikan dengan pihak stakeholder Bumi Manten 89 yang menyatakan setuju dan akan direalisasikan. Baik. Tahap terakhir adalah tahap kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil analisis kriteria dan subkriteria yang harus diperhatikan dalam pengolahan konten visual di Instagram Bumi Manten 89, diurutkan berdasarkan prioritas dimulai dari Reels, Ad, Feed, Story, Profile, dan Caption. Kemudian yang masing-masing memiliki subkriteria yang telah diurutkan juga berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian The Bride Story menjadi kompetitor benchmark terpilih. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara konten Bumi Manten dengan The Bride Story. Perbedaan ini terlihat pada masing-masing kriterianya. Pada Reels
Reels belum rutin diunggah dan minim kolaborasi influencer hingga pada struktur caption yang belum tertata. Kemudian rekomendasi perbaikan ini disusun juga berdasarkan pada kriteria Reels. Bumi Manten disarankan untuk rutin mengunggah 18 konten Reels per bulan, kemudian bekerja sama dengan influencer sebanyak 4 kali per bulan, kemudian serta menghadirkan 10 variasi konten. Kemudian pada ads disarankan menggunakan konten video dengan pendekatan soft selling yang mengutamakan 3 unsur visual, yaitu copywriting persuasif, call to action, dan penampilan value produk. Kemudian pada story, Bumi Manten perlu menyajikan 23 story terkini setiap harinya. Kemudian pada profile, disarankan menampilkan 6 highlight yang relevan dan informatif. Kemudian yang terakhir pada caption, Bumi Manten 89 perlu menerapkan struktur caption yang tertata dengan 4 aspek utama. Selanjutnya adalah saran untuk Bumi Manten, disarankan dapat memfokuskan pengelolaan konten visual diurutkan berdasarkan prioritas, yang dimana dari Reels, Ad Feed, Story Profile, hingga Caption agar strategi promosi lebih efektif. Kemudian The Brand Story dapat dijadikan sebagai acuan. Kemudian Bumi Manten perlu mengatasi perbedaan yang signifikan juga, seperti meningkatkan frekuensi Reels, menyusun caption yang lebih tertata, serta memperkaya variasi konten. Kemudian perbaikan dilakukan sesuai kemampuan internal Bumi Manten. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan engagement rate, brand awareness, dan mendukung pencapaian target penjualan melalui Instagram, tidak hanya bergantung pada strategi word of mouth marketing. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat membandingkan Instagram dengan platform lain seperti TikTok atau sosial media lainnya. Selain itu, memperhatikan fitur Instagram terbaru juga untuk memperbaharui kriteria AHP, gunakan alat analitik yang akurat, serta pahami algoritma Instagram agar strategi konten lebih tepat sasaran serta menjangkau audiens secara maksimal. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya Firly Muhammad Gifar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.